Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau kasih tunjuk update akuarium ikan mas koki gue nih guys. Jadi kalau kalian yang udah sering nonton video gue pasti udah bisa nebak nih apa yang beda dari akuarium gue. Nah, ini dia guys yang beda guys. Jadi sekarang di akuarium gua udah nggak pakai mushroom, tapi sekarang pakai model kayak gini nih. Ini kalau banyak yang bilang tuh tipe pancuran air hujan ya, atau rainfall ya itulah. Jadi dia kucuran airnya tuh kayak rintik hujan gitu guys. Nah, kenapa akhirnya gue ganti model kayak gini, nggak gue pakein mushroom? Nanti akan gue jelasin di akhir video guys. Nah, untuk mushroomnya sendiri ini udah gue copot nih, udah di sini. Dan di video ini juga gue bakal kasih tunjuk ke kalian gimana cara buatnya ini. Jadi sebenarnya ini gue memanfaatkan bahan yang ada aja ya, bahan sisa waktu gue bikin mushroom ini. Kan masih ada pipa-pipa bekas ini, jadi pipanya tuh pakai pipa 3/4 in, karena pemipaan mushroom gue juga dulu pakai pipa 3/4. Dan ini sengaja gue bentuk kayak gini ya, gue bentuk kotak ini bukan tanpa alasan. Pertama, biar si airnya ini jatuhnya tuh halus guys. Jadi dia nggak kenceng gitu, harusnya juga masih lembut. Bisa dilihat nih, ini tetap ada micro bubble-nya tuh. Cuma emang nggak sebanyak model mushroom. Jadi ini gue tadinya nyoba-nyoba ya beberapa model gitu. Pertama gue coba cuman segini doang nih, jadi satu baris ini doang yang dilubangin. Ternyata tuh masih deras, masih terlalu kenceng ya kucurannya itu. Dan itu sedikit nantinya takutnya berpengaruh sama si dorsal ikannya karena terlalu kenceng kan. Terus akhirnya gue bikin persegi ini, jadi airnya muter nih. Dan di sini juga gue bikin lubang yang sama gitu guys. Dan hasilnya sejauh ini enak ya, maksudnya kucurannya tuh halus gitu, nggak terlalu deres dan rata juga. Oke, sekarang gue mau kasih tips gimana cara bikinnya guys. Ya guys, jadi modelnya tuh bentuknya seperti ini ya. Yang kalian butuhin kalau mau ikutin model kayak gue gini, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 sambungan L ya, L ini untuk pipanya juga sesuai kebutuhan aja, sesuai yang kalian punya gitu. Kalau punya gue ini pipanya pakai yang 3/4 ya. Nah, tadi ada 5 keni L, terus ini ada T nya 1. Nah, untuk pipa ini dilubangi sesuai ini aja, sesuai selera. Kalau gue sendiri ini lubanginnya pakai obeng ya, obeng yang dipanasin terus dibolong-bolongin. Nah, untuk jaraknya ini gue buat
jaraknya tuh 1 cm dari titik tengah si lubang ini ke lubang lainnya tuh 1 cm. Ini gue buat 1 cm. Kenapa gue bikin agak rapat? Karena gue mau jatuhnya air itu, kucurannya itu halus guys. Jadi kalau misalnya kalian cuma bikin lubang beberapa, itu nanti airnya tuh yang keluar tuh deres ya. Jadi harusnya deres. Nah kalau banyak kayak gini, ini bener-bener kayak airnya tuh jatuh gitu, netes. Jadi nggak menimbulkan arus yang deras gitu guys. Ini juga sama, jaraknya tuh 1 cm dilubangi. Nah saran gua, setelah kalian lubangin nih, entah itu pakai kayak gua obeng atau paku dipanasin gitu, kalian harus benar-benar di amplas ya, atau enggak dibersihin gitu sisa-sisa potongannya, lubang sisa-sisa ini nih, pinggir-pinggirannya nih, biar benar-benar rata nanti jatuh airnya tuh, biar benar-benar rata. Jadi pastikan ininya tuh, lubangnya tuh benar-benar rapi ya, bulat gitu guys. Nah dengan sistem gini tuh sebenarnya banyak yang ini juga kasih komentar kalau kayak gitu bukannya cepet mampet katanya. Cuman ini gue udah berjalan 2 minggu lebih ya. Sebenarnya gue udah pakai ini tuh udah 2 mingguan lebih, dan ini bisa kalian lihat ya belum ada mampet atau lumut-lumut gitu, belum ada sih, masih bersih nih. Nah sedangkan kalau gue pakai mushroom itu tuh ya paling cepet tuh seminggu 2 kali lah si si sumpelannya itu. Ini kan gue kalau dulu pakai mushroom nih, sumpelannya pakai jackmet nih. Ini sering mampet di sini nih, dan itu biasanya seminggu 2 kali harus dibersihin ini. Kalau enggak ya nanti mushroomnya jadi jelek. Nah makanya itu juga salah satu alasan gue kenapa gue mau ganti model mushroom, karena agak ini juga makan waktu juga untuk bersihin ini. Nah sedangkan setelah gue pakai si sistem kucuran air hujan gini, rainfall gini, ini tuh gue nggak perlu bersihin ya. Paling sih ya sebulan sekali lah minimal gitu buat dibersihin. Cuman ini dari yang udah jalan 2 minggu ini belum kelihatan ada yang mampet sama sekali, kucurannya masih normal. Nah sekarang langsung aja kita pasang guys. Ini udah gue pasang guys. Jadi pasangnya itu gue ini tuh ujung-ujungnya ini tuh sebagai tumpuan ya. Jadi ke sabuk akuarium nih. Jadi dia numpuknya di sini tuh. Ini juga di sini. Jadi untuk lebarnya ini disesuaikan sama lebar akuarium kalian guys. Biar bisa numpuk. Biar bisa ketahan di atas ini sabuk akuarium kalian. Kalau akuarium kalian pakai sabuk kayak akuarium gua nih gitu. Udah gitu aja. Nah kalau misal nih nantinya gue mau pakai mushroom lagi gitu ya, ini udah tinggal dicopot aja nih, terus dipakein sambungan yang ke mushroom. Nah ini sambungan mushroom ini, jadi masih tetap bisa pakai mushroom. Oke sekarang kita nyalain ya guys, biar kelihatan nih hasilnya kayak gimana. Nah ini udah nyala.
Nah kira-kira kayak gini. Kalau kalian lihat ini arusnya tuh kayak agak miring ya, miring ke sana. Karena emang kan jalannya air dari sini kenceng tuh guys, jadi dia ngedorongnya ke sini. Nah sebenarnya tuh yang bagus tuh kucurannya tuh yang kayak gini nih. Jadi halus banget. Kalau di sini kan masih apa ya? Masih jelek lah gitu jatuhnya tuh. Makin kesini dia makin bagus nih. Nah kalau kucurannya kecil kayak gini, dia tuh ngasilin micro bubble juga guys. Ini bisa kita lihat ya. Tuh. Jadi micro bubble-nya tetap dapat, cuma nggak sebanyak mushroom. Dan ini sih selera ya. Tapi kalau buat gue ini tuh enak banget. Jadi kalau pakai mushroom kan micro bubble-nya banyak banget ya. Jadi kelihatannya tuh akuarium kalian tuh kayak berkabut gitu, padahal mah jernih. Nah ini sedangkan kalau pakai sistem ini clean banget, jadi bersih banget kelihatannya. Untuk nikmatin ikannya tuh, ngeliat ikannya tuh enak gitu, tanpa ada buih-buih micro bubble yang berlebihan. Jadi tampilannya tuh bersih banget ya guys tuh. Ini juga poin apa ya? Iya poin lebihnya gitu, kelebihannya dari sistem ini tuh. Jadi akuariumnya tuh kelihatan jernih banget. Ini kalau dari sisi samping. Nah di video gua tentang mushroom itu banyak juga yang bertanya itu apakah kotoran-kotoran ini kayak ada ini kotoran-kotoran ikannya tuh apa nantinya bakal bersih bang, bakal masuk ke filter. Dan selama ini gua nggak pernah mengeluhkan soal itu gitu. Jadi tenang aja, kotoran-kotoran yang ada di akuarium kalian tuh sebenarnya nanti lama kelamaan tuh bakal kesedot juga, asalkan pompa kalian itu udah sesuai ya, maksudnya kapasitasnya. Di sini gua akuarium kan 1 meter kali 50 kali 50, itu volumenya tuh sekitar 250 liter. Nah gue pakai pompa itu turnovernya tuh 10 kali ya. Pompa gue kan 2500 ya, jadi 10 kali total ini volume airnya. Nah dengan pompa segitu selama ini alhamdulillah kotorannya tuh tetap kesedot ya, meskipun nggak secara langsung kesedot gitu. Selama ada ikan yang aktif berenang di akuarium kalian tuh lama-lama kotorannya juga akan kedorong sendiri dia sana gitu. Kayak misalnya ini kan gue ngerekam malam nih, ini besok pagi udah bersih lagi dia guys, udah nggak ada kotoran lagi, nggak akan kelihatan kotorannya gitu guys. Jadi sistem kayak gini juga banyak dipakai sama penghobi yang nggak suka mushroom. Mungkin ya ada kelebihan ada kekurangannya juga ya, air mancur mushroom itu plus minus lah, sama juga ini juga sama sih plus minus. Nah kalau untuk ngomongin suara ya, lebih berisik mana, ini sebenarnya sih kalau menurut gua ya 11-12 lah ya, maksudnya berisiknya tetap ada, suara dari percikan airnya tuh masih kedengeran jelas, cuma ya kayak beda nada aja gitu. Kalau mushroom kan lebih ke kayak deres gitu ya, terus-terusan gitu continue. Kalau ini tuh kayak rintikan air aja, jadi gemericik air gitu, lebih suaranya tuh lebih
menurut gue sih lebih menenangkan lah gitu ya, jadi bikin relax juga gitu guys. Mungkin segitu aja video gue kali ini, semoga menginspirasi buat kalian yang misalnya selalu bermasalah gitu ya dengan air mancur mushroom, atau mungkin ada kendala yang bikin kalian tuh susah bikin air mancur mushroom gitu. Kalian juga bisa nih pakai cara kayak gini. Ini juga ke ikan mas koki itu bikin nyaman juga, kebutuhannya terpenuhi, dan untuk estetiknya juga yang gak kalah sama air mancur mushroom gitu guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang suka ikan mas koki juga guys. Gua Rizky pamit.